Halo pemirsa Reportase Weekend, senang sekali kami berdua bisa menemani Anda kembali di akhir pekan dalam acara favorit kita bersama, yaitu VOA Reportase Weekend dari studio kami di Washington DC. Bersama saya Ian Umar dan Aryatno Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga semua plan Anda berjalan dengan lancar dan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Nah Ian, ini kita sekarang ngobrol-ngobrol soal diaspora Indonesia di luar negeri ya. Kalau di Amerika Serikat nih jumlahnya nggak ketahuan ya yang jelas berapa ya. Tapi ada sekitar mungkin berapa? 500.000? Antara 150 sampai atau 120.000 atau sampai 150.000 katanya untuk jumlahnya. Saya overestimating. Tapi kan itu di Amerika, di luar Amerika juga ada di Eropa dan juga di negara-negara lain di Asia dan jumlahnya bisa jutaan. Ini kita hampir sama dengan negara seperti Filipina atau India yang jumlahnya cukup besar diaspora di luar negeri. Nanti ada liputan-liputan menarik tentang diaspora Indonesia. Tentunya di Reportase Weekend. Perjuangan diaspora Indonesia untuk meloloskan Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda seolah mendapat angin segar dari pernyataan Menko Luhut Binsar Panjaitan. Namun perjuangan mereka selama 10 tahun lebih masih dihadapkan pada sejumlah tantangan politis dan strategis di Indonesia. Di tengah keragaman warga New York, salah satunya adalah komunitas minoritas Buddha Indonesia yang ternyata memiliki wihara sendiri di kawasan Elmhurst, Queens. Wihara ini sudah berdiri sejak tahun 2004 dan jadi obat kerinduan komunitas Buddha Indonesia di perantauan. Tak hanya jatuh cinta pada makanannya, Benny, diaspora Indonesia di San Francisco, juga tertarik dengan budaya Jepang. Awalnya bekerja di restoran Jepang di New York, ia merintis restoran ramen di San Francisco. Belajar membuat ramen langsung di Jepang, restorannya jadi favorit diaspora Jepang. Pemirsa, belum ada sumber yang resmi memang tentang jumlah diaspora Indonesia yang ada di Amerika. Dikatakan jumlahnya sekitar 120.000 hingga 150.000. Mereka tersebar di berbagai negara bagian dan sudah menetap puluhan tahun, mungkin beberapa puluhan tahun yang lalu. Dan ada beberapa memang yang sudah menjadi warga negara. Namun ternyata banyak dari mereka yang masih memiliki erat hubungan dengan Indonesia dan menginginkan yang namanya dwikewarganegaraan ya. Iya betul. Nah mereka yang menginginkan adanya kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda ini, pemirsa, seolah mendapatkan angin segar dengan komentar terakhir dari Menko Luhut Binsar Panjaitan, pemirsa. Tapi ini pada kenyataannya perjuangan selama 10 tahun terakhir ini masih akan panjang ya, karena ada dihadapkan sejumlah tantangan pemirsa, terutama dari sisi strategis dan juga politis di Indonesia. Wacana kewarganegaraan ganda kembali muncul setelah pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara Microsoft di Jakarta akhir April lalu. Dalam pidato pembukaan acara tersebut, Luhut menyebut akan segera membuka jalan untuk kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia, termasuk mereka yang sudah jadi warga negara lain. Pernyataan ini disambut baik sejumlah kelompok diaspora yang telah mengadvokasikan Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda bagi diaspora yang pernah jadi WNI. Statement dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menterinya langsung, waktu saya hosting 2018, mungkin di bawah administrasi Jokowi itu tidak akan kejadian gitu kan, dual citizenship, karena bukan prioritas. Akan tetapi sekarang kan tiba-tiba di last minute, di injury times, pemerintahan beliau tiba-tiba ada wacana gitu kan. So actually it's very interesting. Perjuangan untuk meloloskan RUU ini sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Indonesian Diaspora United dan Indonesian Diaspora Network Global adalah dua dari sejumlah kelompok yang mendorong RUU ini. Malu-malu tapi mau gitu kan, memetakan diaspora, teasing juga gitu bagaimana kalau kewarganegaraannya direkonstruksi dan lain-lain. Walaupun kita stealth selama 10 tahun, tapi diskusi antar stakeholders, terus kemudian research segala macam tetap berlangsung. Diaspora itu bukanlah orang asing, tapi kita itu memang orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dulu kita turun-temurun gitu ya,
tapi keindonesiaan kita masih ada gitu. Kedua kelompok menyatakan sejumlah kendala yang mereka hadapi dalam memperjuangkan status kewarganegaraan ganda. Pemerintahannya berganti, kita nggak ada kesinambungan gitu. Jadi ngulang lagi dari awal gitu, yaitu kerasa banget ya. Istilahnya passing the baton gitu ya. Ya, resistensi itu kan selalu ada ya, terutama di isu pertahanan dan keamanan. Kalau misalnya tiba-tiba diasporanya jadi agen ganda dan lain-lain gitu. Aturan kewarganegaraan ganda terbatas saat ini diatur dalam UU nomor 12 tahun 2006. Saat ini Indonesia mengizinkan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun yang lahir dari perkawinan campur antara WNI dengan WNA atau mereka yang lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan atas dasar tempat lahir mereka. Setelah berusia 18 tahun, mereka harus memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Indonesia atau melepas jika ingin memegang kewarganegaraan lain. Peneliti hubungan diaspora melihat isu dui kewarganegaraan bukan isu penting yang jadi perhatian wakil rakyat saat ini. Kewarganegaraan ganda itu tentu saja punya keuntungan, bisa meningkatkan mobilitas, peluang ekonomi, terus kemudian mungkin bukan dalam konteks Indonesia ya, lebih kita bicara konteks global, mungkin juga ada terkait dengan perlindungan hukum dan sebagainya gitu. Tapi kalau saya lihat di konteks Indonesia, saya sendiri berpendapat sebenarnya belum terlalu urgent gitu. Pemerintah Indonesia diharapkan bisa membangun iklim yang tepat bagi diaspora untuk berkarya di dalam negeri. Iklim penelitian Indonesia seperti apa gitu kan. Itu perbaiki dulu. Iklim research and development seperti apa gitu. Kemudian itu menjadi daya tarik bagi diaspora Indonesia untuk bisa langsung berperan di Indonesia. Kita melihat India kan melakukan hal seperti itu, Cina melakukan hal seperti itu. Bagi mereka bisa kembali untuk berperan walaupun mungkin mereka belum mau berkewarganegaraan ganda, tapi mereka mau untuk investasi. RUU Dui Kewarganegaraan masuk program legislasi nasional 2020-2024, tapi pembahasannya masih tertahan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Nah, untuk sementara ini kita monitor terus ya Ian, karena banyak sekali diaspora, bahkan teman-teman kita ya yang juga menanti-nanti nih, semoga lolos. Ya. Dan ini juga mungkin isunya terpicu dari situasi timnas sepak bola Indonesia yang juga menghadirkan banyak warga dari diaspora Indonesia menjadi naturalisasi warga Indonesia. Ya. Pemirsa, masih banyak liputan-liputan lainnya, jangan kemana-mana, stay tune di Reportase Weekend. Anda masih menyaksikan Reportase Weekend dari studio VOA di Washington DC. Pemirsa mungkin sudah sering kali melihat liputan kami tentang komunitas Muslim Indonesia yang membangun berbagai masjid juga musola di Amerika Serikat. Bagaimana mereka menjaga keterikatan di dalam keragaman Amerika Serikat, minoritas di antara minoritas. Tapi pemirsa, berikut ini kami akan ajak Anda untuk melihat komunitas minoritas lainnya, yaitu umat Buddha di kota New York. Umat Buddha Indonesia yang ternyata punya wihara sendiri di sana. Ya, umat Buddha Indonesia yang termasuk dalam minoritas di New York ini memiliki sebuah wihara yang telah berdiri sejak tahun 2004. Tidak hanya sebagai rumah ibadah, tapi juga sebagai obat kerinduan dengan komunitas Indonesia lainnya. Di tengah padat dan beragamnya masyarakat New York, komunitas Buddha Indonesia membangun sebuah vihara kecil di kawasan Elmhurst, Queens, bernama Vihara Parivara Dharma Acala. Jadi tahun 2004 itu, saya dengan teman-teman yang lain memutuskan untuk membentuk satu perkumpulan atau organisasi Buddhis yang kita namakan Keluarga Buddhis Indonesia of New York ya. Jadi memang kita ingin organisasi ini sebagai suatu kekeluargaan, makanya kita sebutkan Keluarga Buddhis Indonesia. Dengan lebih dari 75 umat, vihara ini tak hanya jadi tempat ibadah, tapi juga wadah komunitas untuk saling membantu sesama diaspora. Seperti curhatan Eric yang tengah berkuliah di New York. Dan disambut baik banget sama umat-umatnya, aku nggak kenal siapa-siapa, dikasih makan, ditawarin makan.
Tony mengaku proses perizinan rumah ibadah dan perkumpulan komunitas di New York tidaklah rumit. New York sendiri menjadi salah satu kota dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi, akibat jadi kota tujuan imigrasi yang sangat populer di AS. Karena di New York City sangat open minded dengan religious organization, jadi tidak ada peraturan khusus. Komunitas keagamaan mendapatkan keringanan termasuk pembebasan komponen pajak tertentu. Namun terlebih dahulu harus dapatkan status nirlaba atau non-profit yang prosesnya tidak sederhana. Jadi secara federal dan secara state, New York State itu kita prosesnya untuk mendapatkan status non-profit itu agak jelimet gitu, agak sulit. Jadi kurang lebih 2-3 tahun kita untuk mendapatkan status itu. Ibadah mingguan vihara ini berlangsung di hari Minggu dan dipimpin oleh seorang biku. Salah satunya ialah Bante Jayasara, seorang biku asal Amerika. Well, one of the things that really connected with me, the first thing was when I came up here and you see the sign, it says Indonesian Buddhist Family of New York. And I come from a family of Italian immigrants, and so I know a lot about family and big family, and so that was my first sign, like, oh, I might like this place. Meski vihara Indonesia, namun komunitas ini terbuka untuk siapapun. Termasuk salah satunya Sean Roden yang mulai pelajari agama Buddha. I had heard about sort of mindfulness meditation in general, even in a secular sense, like that's common and well known in America, I think. Vihara ini pun menjadi eksposur pertama bagi Sean dan para biku asal Amerika soal Indonesia dan warga minoritas Buddhanya. I'm learning a little bit, just passable, just like kindergarten level, sort of like saya makan apple, it's a little like this. Dimulai dengan makan siang, sembahyang, meditasi, dan tanya jawab. Ritual mingguan ini ditunggu setiap pekannya oleh warga Buddha Indonesia di New York. Tidak hanya untuk beribadah, tapi sebagai juga wadah silaturahmi. Dari New York, Randy Wijaksana, Nadira Gasani, dan Naratama, VOA. Ya, seperti halnya banyak rumah ibadah yang didirikan oleh diaspora Indonesia di Amerika Serikat, wihara ini juga terbuka bagi semua umat dari berbagai latar belakang. Dan bicara soal New York, ini ada beberapa liputan entertainment ya dari New York. Ya, ada seniman, pelukis, dan juga perupa asal Indonesia yang memamerkan karya-karya seni mereka di sebuah pameran seni bergengsi di New York City. Semuanya ada di VOA Entertainment Update. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Seniman Indonesia kembali mencuri perhatian dunia seni internasional. Baru-baru ini beberapa seniman ternama Indonesia memamerkan dan menjual hasil karya mereka di Galeri New York City. Kita intip yuk, kira-kira berapa ya harganya? Galeri Seni Indonesia di Galeri mengirim koleksi seni terbaiknya ke New York City untuk dipamerkan dan dijual dalam acara Art Fair bergengsi Focus tanggal 9-12 Mei lalu. Koleksi seni tersebut merupakan hasil karya 4 seniman terkenal Indonesia serta seniman grafiti asal Prancis yang mendirikan art studio di Bali, Letelier, Cyril Kongo. Karya seni mereka dijual dengan harga $700 hingga $20.000 atau 11-320 juta rupiah. Kita harus melihat bahwa misinya di sini sebenarnya tentunya saya mau jualan ya, tapi misinya di sini adalah membawa seniman Indonesia ke dunia internasional. Salah satu karya seni tersebut adalah lukisan Aqua Sanctum, karya pelukis abstrak asal Denpasar, Putu Winanta, seniman yang juga dikenal dengan live painting show bertema alam. Belakang saya ini adalah karya-karya dari Putu Winata yang berbicara mengenai irrigation system di Bali, yaitu Subak, yang umurnya sudah ratusan tahun. Nama pelukis modern abstrak asal Jogja, Nunung WS, juga termasuk dalam pameran ini. Perempuan pelukis ini telah berkarya sejak tahun 1970. Dia memamerkan beberapa karyanya seperti Matahari Biru serta Bunga Merah dan menjelaskan alasan menggunakan media tenun. Harapan saya masyarakat di New York atau di mana saja bisa mengenal
bahwa tenun itu adalah milik bumi kita, gitu loh. Milik Indonesia, milik Nusantara. Selain itu, ada juga karya keramik oleh perupa Sekar Putih Sidiawati dan politik etis hasil karya seniman Maharani mancanegara. Jadi aku sebagai orang Indonesia, pengamat seni yang tinggal di New York di Amerika, aku sangat bangga. Dan aku harap negara-negara yang lainnya bisa mengikuti acara-acara internasional untuk membawa seni Indonesia global. Wow, para pencinta K-pop pasti pada seneng deh. Selain grup K-pop ITZY dan juga NCT Dream, grup IVE juga mulai tur dunia pertama mereka. Setelah penampilannya di beberapa negara Asia, grup K-pop IVE akan lanjut tur dunia pertama mereka berjudul Show What I Have ke Eropa, Amerika Latin, serta Amerika Serikat. Bahkan, mereka akan ikut tampil bersama sejumlah artis papan atas seperti SZA, The Killers, dan Tyler, The Creator di ajang festival bergengsi Lollapalooza. Terus, persiapannya apa aja sih? 무대도 확실히 콘서트장보다 훨씬 클 거고 또 해외에서 한다고 들었을 때 좀 저희가 아직 경험이 많이 부족하다 보니까 연습 많이 해가야겠다 그런 생각도 했었는데 저희끼리 되게 롤라파루자 무대를 다른 분들 가수분들이 하시는 걸 모니터링 되게 열심히 하는 것 같아요. Untuk tur dunia ini, mereka sangat bersemangat menampilkan lagu paling populer mereka, Love Dive, yang meraih penghargaan Song of the Year di ajang Golden Disc. I really love the song and I was thrilled to perform with this song. Our dives and people love this song as well, as same as me. So I was really happy and be honored to have a song like Love Dive. Grup ini akan tampil di Jakarta tanggal 24 Agustus 2024. Wow, good luck for the rest of your tour. Semoga show kalian di Indonesia lancar. Amin. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gandhira Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you next time. Peace. Thanks untuk Gandhira Pratama, informasinya dari dunia entertainment, juga untuk para fans K-pop dengan berita dari IVE tadi. Ya pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana, Reportase Weekend akan segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Ramen, menu ramen ini sudah merupakan menjadi sebuah menu populer di Amerika. Ya. Tapi banyak pelanggan yang mencari ramen yang otentik dengan resep dari Jepang. Jadi tidak heran banyak sekali chef-chef ramen untuk restoran ramen di Amerika. Di Amerika ini mereka langsung belajar terbang ke Jepang katanya. Nah, contohnya adalah seorang diaspora Indonesia, pemirsa, yang sekarang punya toko ramen di San Francisco. Awalnya adalah pengusaha food truck, tapi lalu dia sekarang sudah punya 2 lokasi brick and mortar ya, di bangunan gitu pemirsa, di restoran lah istilahnya, bukan food truck lagi. Nah, Benny Eng ini jatuh cinta pada budaya Jepang dan karena itu ia lalu terinspirasi untuk belajar bikin ramen langsung dari negara asalnya. Noodle soup is just it's part of life. Bagi Zen Endo, ramen adalah salah satu noodle soup atau mie kuah favoritnya. I'm Japanese. I've been eating ramen since I was a little kid, and this place just really hits the spot. So you're Japanese and he's not Japanese, and you think this is authentic? This is good? Oh, absolutely. I mean, Ben went to Japan and he studied over there for a while, so he really knows what he's doing. Walaupun saya bukan orang Jepang, the beauty about America is you can serve anything based on love. I think kalau kamu cinta makanan Jepang dan punya passion and kamu punya energi untuk kerja di restoran, buka restoran,
why not? Dan inilah Benny Eng, diaspora Indonesia di San Francisco, pemilik Toraku Ramen, restoran ramen favorit Zen Endo. Kenapa ramen itu spesial buat saya? Karena ramen almost seperti mie ayam atau mie apa aja di Indonesia. It's actually almost the same, but when Japanese people mengambil noodle soup itu next level. Jadi mereka tuh lebih konsentrasi dengan quality brothnya dan kualitas meat yang daging-daging yang disediakan. Jadi itu lebih challenging untuk saya. Kecintaan Benny terhadap makanan Jepang dan budayanya tumbuh saat tinggal di New York dan bekerja di restoran Jepang, sehingga ia memutuskan untuk merintis bisnis ramen ketika pindah ke San Francisco. Karena saya selalu interested dengan history, background, and bagaimana makanan itu merepresentasi culture. Jadi saya mulai pelajarin makanan Jepang dari segi sushi, dari ramen, soba, udon, sabu-sabu, sukiyaki, dan sebagainya. Benny membuka food truck ramen akhir 2016 dan setahun kemudian ia sudah memiliki 2 food truck. Setahun berikutnya, Benny membuka restoran Toraku Ramen pertama. Restoran yang berlokasi di Jalan Lombard bersebelahan dengan kedai kopiku ini adalah restoran kedua. Toraku Ramen sebetulnya adalah terjemahan adalah ramen truck, karena kita started dari truck sebetulnya. Menurut Benny, setiap restoran ramen memiliki perbedaan dan tak dapat dibanding-bandingkan. Seperti di Toraku Ramen, ia tak hanya memakai bahan-bahan tradisional buatan perusahaan Jepang atau yang khusus dipasok dari Jepang saja. Kita juga pakai anise star, cinnamon, and mandarin peel, to be honest, and also brown sugar. Jadi agak sedikit sweet, caramelized, and it's dangerously good. So what makes Japanese cuisine are very successful in America? Because the suppliers ship from whether China, Taiwan, or Japan to United States in a proper import codes. Benny memperkirakan restorannya dapat meraup omset sekitar $500.000 setahun. Dari San Francisco, California, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Memang buat saya ramen itu terletak kuncinya tuh bukannya toppingnya, tapi di kuahnya. Itu kan udah harus berjam-jam ya, kadang-kadang lebih dari 12 jam gitu bikinnya. Selain itu juga tekstur mie-nya. Tadi ini memang nggak bisa main-main, jadi nggak bisa sembarang asal cemplung terus habis itu jadi gitu, nggak bisa. Benny sendiri punya pelanggan yang juga adalah diaspora Jepang, jadi legit itu sepertinya. Tapi kalau mungkin untuk orang Indonesia suka sekali dengan ramen yang spicy dan juga pedas. Nah ini cocok-cocokan aja. Pemirsa, senang sekali reportase weekend telah menemani Anda. Saatnya buat pamit. Saya Ian Umar. Dan Aryatna Budianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sambil mengundang Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy. Dadah!